sedikit dong ngomongin soal Ciki. Kemarin kan sempat dibilang pansos, sementara kan kamu ada kerja sama bareng Ciki ya. Memang gini ya, kalau ada orang sedang mengungkapkan mencurahkan hatinya akan sesuatu luka lama ya, itu bukan berarti dia mau menyenggol seseorang terus membuat dirinya lebih terkenal nantinya bila menyenggol seseorang, bukan. Kebetulan aja mungkin saat itu orang atau si pelakunya itu mungkin dia udah jadi orang besar, ya kan? Tetapi seandainya pelakunya itu juga bukan orang siapa-siapa, mungkin kita juga tetap akan cerita bahwa dulu saya pernah mengalami yang namanya perundungan, bullying, saya pernah merasakan. Saya jadi korban, sekarang saya jadi orang tua. Jadi kalau aku di sini melihatnya, karena kita semua udah jadi ibu-ibu ya, aku melihat dari sisi edukasinya, bahwa kita sebagai orang tua bagaimana ya untuk mengantisipasi dari sisi orang yang sudah pernah mengalami. Ciki udah pernah mengalami apa? Oh, saya pernah dibeginiin sampai akhirnya saya jadi give up untuk sekolah, saya udah give up untuk nyanyi lagi, saya udah nggak mau nyanyi karena saya begitu patah hati, begitu ketakutan, begitu jadi terkucilkan hanya gara-gara saya menjadi penyanyi yang nama saya besar saat itu gitu. Ya di situ buat aku adalah pengalaman itu bisa menjadi suatu pelajaran. Jangan orang lagi ceritain tentang pengalaman yang mau jadikan pelajaran terus di-downin. Loh, kan kita di sini lagi mau menyaring sesuatu. Kita sebagai ibu-ibu, gimana bullying ini nggak terjadi baru-baru aja loh, bukan tren masa kini loh. Ini udah terjadi mungkin dari zaman orang tua kita yang dahulu juga ada hal seperti itu. Hanya bahasanya berbeda. Ada bahasa dulu ya, gencet, digencet, dimapras, iya kan? Itu hanya ganti bahasa. Sekarang lebih keren lagi dengan bahasa Inggris, bullying, ya kan? Tapi juga sama kakak kelas ataupun orang yang superior, ya, dia menginjak-injak orang yang lebih lemah, yang dia lihat lebih mudah untuk dijatuhkan mentalnya, kan gitu. Tapi sekarang akhirnya menurut aku udah lebih parah ya, karena udah lebih ke fisik, udah bukan mental lagi. Dan akhirnya orang yang tidak kuat, banyak yang aku dengar ada sampai si korban ini bunuh diri karena dia setiap hari dirundung, dia mau masuk sekolah ketakutan, dia nggak kuat, dia kehilangan self confidence-nya, akhirnya gue mati aja deh, gue nggak guna, gue meninggal. Banyak orang yang bunuh diri seperti itu. Terus juga aku selalu melihat begini, kita lihat dari sisi korban. Sekarang ayo kita ngobrolin dari sisi pelaku. Kenapa ada pelaku? Apa sih yang di otak pelaku tuh sampai dia mau merundung orang lain yang notabene bukan teman akrab dia, itu cuma adik kelas, lu gak kenal sama dia. Apa yang lu lihat sampai lu berpikir ini dia korban gue? Kenapa lu milih? Dan kenapa lu bertindak? Lu masuk sekolah dan gue memilih diri gue untuk menjadi orang yang akan membuli orang gitu. Apa yang ada di otak pelaku? Itu yang aku sebagai ibu-ibu selalu berpikir gitu. Karena memang aku sendiri bilang, Ciki, waktu gue masa sekolah dulu, gue tidak pernah istilahnya, justru mungkin gue lebih di grup yang ditakutin gitu. Gue punya geng. Terus kalau dibilang gue merundung, gue ngebully, gue nggak ngebully ya, tapi orang juga ngeri sama gue karena gue punya geng gitu. Jadi gue bukan korban, gue nggak pernah menjadi korban. Di sini gue melihat sebagai pelaku. Kenapa ya gue melakukan itu dulu? Oh iya, sekarang gue tahu kenapa. Ternyata pelaku juga adalah orang-orang yang tidak bahagia. Tidak bahagianya apa? Kita lihat lagi secara psikologi secara kehidupan dia di rumahnya. Dapatkah dia kasih sayang tepat dari orang tuanya? Bagaimana hubungan dia dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya? Ada apa?
banyak orang yang pelaku itu mereka punya sisi broken home pasti, walaupun bilang oh enggak kok orang tuanya. Broken home itu nggak harus bercerai loh, nggak semua orang bercerai itu udah pasti broken home. Ada orang yang bercerai dia nggak broken home karena dia mendapatkan cinta dari papanya walaupun sudah pisah, dari mamanya, cinta yang tepat ya. Tapi ada juga yang broken home padahal rumah tangga baik-baik saja. Kenapa? Jadi ini anak punya amarah yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dikeluarkan oleh orang tuanya, sehingga dia keluarkan di luaran, ya society-nya, di circle-nya, di luar, di sekolahnya. Itulah bentuk amarah dia. Dan dia menyerang orang yang lebih lemah. Apa? Pokoknya dia ngada-ngada aja. Oh karena dia lebih keren, oh karena dia anak artis, oh karena dia anak ini. Dia nyerang sesuatu yang menurut dia tepat, sebagai alasan yang tepat untuk meluangkan, memuntahkan kemarahan gue yang ada di rumah sebenarnya. Mereka nggak sadar itu. Itu yang aku tahu, itu yang aku rasain. Kemarahan, ya udah, gue bikin geng aja, macam-macam, lu kelar hidup lo. Karena itu buat aku jadi puas, karena aku tidak bisa melakukan itu dalam rumah. Gitu. Itu yang aku lihat dari sisi pelaku. Makanya bilang, aduh Ciki, coba lu waktu itu seumuran gue, ya kan, lu gue bantuin, ya kan, karena gue kesian gitu. Aku sendiri, aku tidak pernah membuat hidup orang jadi miserable, enggak. Karena aku selalu ngeliat gini, dia datang sekolah dengan uang SPP yang sama aku, ya kan. Terus dia memang harus sekolah apa segala. Kenapa aku harus membuat dia ketakutan untuk sekolah hanya gara-gara dia lewat gue ketakutan? Gak ada alasan. Why gitu. Aku selalu melihat seperti itu gitu. Jadi aku tidak pernah mau bikin orang menderita. Jadi ya sisi pebuli yang separah itu buat di aku tidak pernah terjadi. Jadi aku happy sendiri. Cuman kalau ada orang yang menurut aku ngocol, ya lu kelar hidupnya gitu. Makanya aku bilang, lu ngocol nggak, Ciki dulu. Masalah kalau orang ngocol kayak model lu kelar hidupnya sama gue gitu. Tapi enggak, aku nggak ngocol Kak, aku nggak begini. Jadi kenapa? Oh berarti mungkin saat itu ada rasa tidak bahagia si pelaku mungkin ya, yang dia juga tidak bisa ungkapkan. Terus dan dia juga melihat si Ciki ataupun korban yang lainnya ini mendapatkan sesuatu yang dia tidak miliki. Entah keluarga yang solid, keluarga yang saling mendukung, atau mungkin saat itu kan Ciki lagi yang berkibar ya, lagi yang gemilang lah, karirnya lagi bagus. Siapa yang gak kenal Cikita Medi, atau siapa artis cilik itu gitu kan. Sehingga pamor itu semua orang kenal. Pasti ada beberapa anak yang tidak menyukai hal itu. Ada anak yang, gue pengennya gue yang menonjol, kenapa anak ini yang menonjol gitu. Itu hal yang wajar dalam persaingan, itu hanya ada persaingan gitu. Tapi ya kalau masih dalam wajar sih gak apa-apa. Tapi kalau sudah main fisik ataupun membuat satu sekolah untuk memusuhi korbannya, itu parah. Buat aku itu parah banget, itu udah psycho. Tapi kalau yang Ciki alami satu sekolah, yang Ciki alami adalah satu sekolah. Itu yang aku dengar dari pengakuannya, satu sekolah. Jadi ya dibuat akhirnya Ciki tidak nyaman untuk berangkat sekolah karena nggak ada orang yang suka sama dia. Dan lucunya akhirnya si orang tuanya Ciki pun istilahnya sudah berusaha untuk minta pertanggungjawaban bagaimana nih supaya masalah ini bisa selesai gitu. Tapi ternyata tidak ada penyelesaian juga dari sekolah. Jadi orang sekolah zaman dulu lah, sekolah zaman dulu kan nggak, hal kayak gitu kan dia tidak bisa diselesaikan dengan baik gitu. Bukan kayak guru-guru sekarang yang punya pendidikan lebih, yang lebih ngerti tentang psikologi anak. Buat mereka kan itu nothing, oh ini bukan tanggung jawab saya, oh saya tidak melihat, oh saya tidak tahu. Orang zaman dulu seperti itu, guru-guru zaman dulu. Dan akhirnya juga aku bilang, Ciki, jadi orang tua kamu selalu datang? Iya sering datang. Terus udah gitu setiap hari, sampai setiap hari kalau nggak omanya, opanya nganterin. Makanya aku bercanda, itu oma opa lo ikut sekolah? Iya sekolah, bayar SPP juga.
Ya kali aja kan, namanya juga kan sekolah, jangan-jangan dia bayar SPP juga jadi biar bisa satu kelas sama Ciki, namanya juga jagain kan gitu. Jadi buat aku kok sampai selelah itu ya perjalanan hidupnya ya. Sebetulnya obrolan ini adalah obrolan ibu-ibu yang kita lagi bagaimana mengantisipasi agar dampak bullying ini tidak tersangkut ke anak-anak kita. Kan kita punya anak-anak yang umur masih 4 tahun, 5 tahun. Jangan sampai nanti dia besar karakternya dia berubah. Cuman ada dua. Lo jadi pelaku atau lo jadi korban. Lo mau jadi mana? Kita jangan. Kalau bisa dua-duanya jangan. Ini yang kita mau bentuk anak-anak kita. Anak kita tidak boleh jadi pelaku, anak kita juga tidak boleh jadi korban. Jadi bagaimana? Harus belajar untuk menyayangi, merangkul, mengasihi. Ya kan? Ada sesuatu yang tidak baik, berani defense. Ada temennya yang diperlakukan tidak baik. Jangan takut untuk membela teman kamu. Datang aja, kenapa nih? Lo ada apa? Lo jangan gini-gini. Ini kita sama bayar uang sekolah yang sama loh. Lo gak boleh superior kayak gitu loh. Ya kan, ini negara hukum loh, hati-hati. Kita harus berani defend. Dan kita harus dari sisi kitanya pun sebagai korban, jangan mau jadi korban. Karena apa? Di saat kita lemah, kita mengalah, kita akan terus jadi incaran pelaku. Bulan-bulanan. Dia akan jadi bulan-bulanan, gak akan ada selesainya. Jadi ya kita harus bisa defend gitu. Dan orang-orang sekitar yang melihat ada perilaku seperti itu, jangan diem, jangan nonton, jangan ngevideoin, jangan mensupport. Ya, ada perilaku yang tidak baik, selesaikan. Panggil orang dewasa. Kalau nggak bilang gini, gue videoin, gue langsung lapor polisi. Lu bully gue, hidup lu kelar. Dia berani ngancam, kenapa kita nggak berani ngancam balik? Nah, gitu aja. Jadi sebetulnya hal itu sih